BPJS lagi rame lagi ya? Oh iya ya, yang 144 diagnosa itu ya, yang iya ada itu. daftar 144 diagnosa yang nggak boleh dirujuk itu ya? Iya. Ini lagi banyak yang ngebahas tuh. Boleh tuh nanti kapan-kapan kita bahas di konten Tanya Dokter. Terus kemarin gimana? Iya, ngedenger isu BPJS itu saya jadi ada cerita nih. Tapi mau disclaimer juga, barangkali di sini bukan saya doang yang punya masalah dan keresahan yang sama ya dok ya. Ya. Jadi ceritanya waktu tahun 2018 itu saya dan 7 orang di rumah saya itu bikin BPJS. Ya. Saya bikin yang kelas 1 karena ini waktu artinya itu, satu kakak, sorry. satu kakak, iya, satu satu kakak betul. Karena waktu itu ada masalah urgent, ayah saya sakit. Dan pada saat itu saya mikir kayaknya BPJS itu solusi yang aman gitu kan. Jadi kayak bokap sakit baru bikin daftar nih. Baru daftar. Oke. Dan ternyata kebijakannya harus satu kakak kan. Jadi mau nggak mau saya daftar satu kakak itu. Oke. Nah, tapi setelah itu ternyata BPJS itu nggak pernah saya pakai sama sekali. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah pakai itu BPJS. Papa sakit itu dipakai nggak? Enggak. Akhirnya ayah saya milih pengobatan non medis. Oh, ya. Tapi saya terlanjur bikin itu. Oke. Terus berarti selama ini diurus nggak tuh? Nah, BPJS-nya itu nggak pernah saya bayar dong posisinya. Oke. Bahkan sekarang sampai ayah saya udah meninggal. Oke. Jadi saya nggak pernah tuh posisinya pakai BPJS itu sama sekali. Dan setelah kemarin mulai rame lagi nih yang BPJS, saya jadi keingetan, jadi ke-trigger lagi tuh sama masalah BPJS saya. Agak sedikit gimana ya? Udah pernah nyoba urus? Belum, makanya itu kan karena saya kan karena ketidaktahuan, saya mesti gimana, bingung. Dulu yang urus gitu. Ayah gitu ya. Sekarang ayah udah nggak ada. Almarhum meninggal kapan? Meninggal tahun 2021. 2021, udah 4 tahun ya? Udah 4 tahun. Kalau dari kronologisnya berarti udah sekitar 8 tahun? 7-8 tahun lah ya. 7-8 tahun ya? 8 tahun tunggakannya nggak dibayar. Iya. Sekarang lu lagi mau ngurus nih atau gimana? Nah, ada kepengen buat ngurus dan gue nggak tahu nih, saya nggak tahu nih mesti gimana langkah awal saya nih. Apa menurut dokter saya datang ke instansi tersebut, apa yang mesti saya bawa? Oke. Kayaknya ini ada beberapa kerabat juga, kenalan saya juga, atau pasien gue juga yang ngalamin hal yang sama nih. Apalagi kondisinya itu kan memang pencari nafkah yang utama ya, atau ayahnya kan udah nggak ada, jadi beban untuk pembayaran pasti besar. Kalau boleh tahu waktu itu kelas berapa tuh? Kelas 1. Kelas 1 ya. Nah, itu kan tagihannya cukup tinggi ya. Apalagi dengan kondisi 7 orang berarti. 7 orang. Nah, 7 orang sudah tidak tunggakannya, udah nunggak 8 tahun nggak ini. Gitu. Pertama, Cindy harus tahu dulu nih, harus udah diskusi sama keluarga, kira-kira sanggup atau tidak. Nah, dengan iuran untuk melanjutkan kelas 1-nya itu 7 orang. Dan lihat pemasukan juga gitu ya. Kalau memang lihat income, nah dilihat dulu pemasukan itu dari siapa aja. Ibu kerja? Enggak. Didiskusikan dan ditelaah tuh apakah ada yang punya penghasilan tetap di rumah? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya, ibu udah nggak kerja. Tetap, iya. Dan Cindy juga nggak ada kerjaan tetap ya. Iya. Oke. Nah, kalau memang seperti kondisinya itu pernah juga kejadian, dan biasanya disarankan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu. Oke, surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu. Berarti minta bantuan dengan RT atau RW. Iya. Untuk dilanjutkan ke kelurahan. Nanti ke kelurahan, ya, atau kepala desa. Bisa sampai kepala desa juga. Nah, setelah daripada itu baru nguruslah untuk
ke BPJS untuk mendapatkan program bantuan iuran atau PBI, Kartu Indonesia Sehatnya. Jadi BPJS itu ada memang program yang dengan bantuan iuran atau BPJS-nya gratis, dibantu gitu dengan program seperti itu. Itu bisa diajukan. Syaratnya ya kalau nggak salah nanti untuk teman-teman yang itu boleh ya nambahin ya. Intinya KTP sama keterangan tidak mampu dari yang tadi kelurahan sama atau dari ini surat kematian juga melampirkan itu ya. Boleh. Itu untuk menguatkan bahwa memang ayah yang tadinya pencari nafkah utama itu sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, nanti kalau nggak salah nomor atau kartu BPJS gitu ya yang memang sebelumnya sudah ada itu boleh dibawa untuk diubah. Anggota keluarga itu ya. Ya, berarti biar nanti diubah, nggak tumpang tindih gitu. Itu sih, itu aja cukup sebenarnya. Kalau memang sedang ada yang di rumah sakit atau sedang dirawat, boleh tuh buat keterangan sedang dirawat untuk ini membantu juga mempercepat. Biasanya sih membantu. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Itu nah setelah udah diurus PBI-nya keluar, di situ biasanya artinya kedepannya itu sudah tidak perlu membayarkan lagi iuran rutin, tapi kelasnya pun pasti kelas 3 gitu. Nah, gimana dengan tunggakannya? Tunggakannya itu tidak wajib dibayarkan. Tidak wajib dibayarkan saat itu juga gitu ya. Untuk keterangan lebih lanjutnya saya tidak tahu persis ya. Cuman ada yang bilang kalau di aplikasi itu masih ada, tapi dengan adanya PBI itu udah aktif. Jadi tidak wajib, artinya misalkan mau berobat dengan sudah melampirkan PBI dan sudah keluar pernyataan bahwa PBI ya udah bisa dipakai gitu. Jadi tunggakannya bisa nanti mungkin ya. Atau diputihkan, saya belum tahu kalau bisa diputihkan gitu. Oh, pemutihan. Berarti ada belum tahu. Ada kemungkinan bisa, tapi nggak diwajibkan karena ada beberapa yang memang nyampaikan nggak perlu bayar dulu gitu. PBI udah aktif artinya udah bisa pakai PBI itu. Sudah bisa pakai BPJS-nya udah aktif. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang hasil diskusi dengan keluarga mau melanjutkan, terus mungkin mau turun kelas, ya itu mungkin bisa diajukan. Jadi opsi kedua. Ya. Nah itu lewat peraturan Permenkes nomor 82 tahun 2018. Beban tunggakannya itu yang walaupun lo 8 tahun ya kan, sekitar 7 tahun mau jalan 8 tahun, itu yang dibebankan 24 bulan doang. Nggak sampai. Lumayan ringan berarti ya. Kemungkinan. Kita kan mikirnya kan bisa sampai puluhan juta lebih kan, ya karena udah 8 tahun. Jadi kayaknya mau ngurus udah buru ngedown duluan ngelihat kalkulasi hitungannya. Betul. Itu sih ya, makanya kayak saya tuh maju mundur gitu. Betul. Mau ngurus itunya gitu. Apalagi informasi kan sangat minimal yang gue lihat ya kalau tentang BPJS ya. Betul, memang harus nyari tahu langsung atau ke kantornya langsung gitu. Nah itu nanti ada, kalau nggak salah ada program di aplikasinya tuh rehab namanya. Jadi pakai dicicil juga bisa kalau nggak salah. Nanti kita yang menentukan sendiri tenornya. 3 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan mungkin paling lama berapa bulan ya? Udah sempat lihat belum? Iya 7 bulan ya. 7 bulan ya paling lama. Sampai 7 bulan. Ya gitu. Jadi kan lumayan tuh bisa dicicil. Nah, mungkin setelah nyicil itu kalau memang ini kan permasalahan yang paling umum gitu ya yang dialamin masyarakat itu. Betul. Satu kakak kebanyakan bebannya terlalu besar untuk apalagi keluarga ya dengan yang pencari utama nafkahnya itu sudah nggak ada gitu kan. Saran gue mah pecah kakak gitu. Oh, ada opsi lagi berarti pecah kakak. Kalau memang mau bayar umum. Kalau tetap ingin melanjutkan umum. Iya. Asalkan ada
mungkin alamat yang berbeda gitu ya, atau ngikut oke. alamat yang lain atau tante atau siapa Iya. gitu. Nah itu mungkin kita nanti coba gue cari tahu lagi cara pecah kakak. Tapi di keluarga gue sendiri itu sebelum gue menikah itu gue udah pecah kakak sih. Karena memang waktu itu gue udah pindah alamat di Jakarta gitu ya. Nah itu ibu di Cilegon gitu ya. Nah itu gue udah kakaknya sendiri walaupun gue belum nikah. Gitu. Jadi untuk beban segala macem pun bisa ya gue tanggung sendiri. Berarti sebenarnya tuh banyak opsi ya. Banyak opsi sebenarnya. Kalau emang balik lagi dari sayanya ini ada niat untuk mau ngurusin itu. Betul. Ya kan? Apalagi BPJS tuh kan terikat banyak hal ya. ya. Betul. Saya takutnya mempengaruhi semua urusan administratif aja sih dok. Kayak sekarang kan isunya bikin SIM harus pakai BPJS, Betul. perpanjangan surat mobil juga harus pakai BPJS.